PowerPoint-nya keluar nggak? Terlihat, Bu. Video saya goyang-goyang nggak di tempat kalian? Iya, Bu. Kedap-kedip, Bu. Kalau saya matiin, dia stabil. Ah, nggak tahu. Coba dulu lagi ya. Kita coba dulu. Oke, 2 SKS. Yang ngajar saya dengan Ibu Fitri. Jadi nanti sampai mid semester kita baru gantian. Kemungkinan besar mata kuliah metodologi penelitian kita tidak ada ujian tertulis untuk mid semester. Jadi nanti hasil output yang menjadikan nilai UTS kalian adalah proposal penelitian. Oke, jadi targetnya karena ini ditujukan untuk membuat skripsi, setidaknya pas nanti pertemuan ke-8 kalian harus submit bab 1 sampai bab 3. Jadi dari hari ini sampai pertemuan 7 ke depan saya ngajarin step by step cara menyusun proposal tugas akhir. Jadi kita sebutnya proposal tugas akhir karena mata kuliahnya tugas akhir. Ini sekarang rata-rata semester berapa ini? 4 ya? Iya, Bu, semester 4. Nah, mulai tahun ini kurikulum baru sebenarnya kurang pas di semester ini buat kalian. Harusnya di 6. Kalau dulu semester 7. Cuma telat. Semester 7 itu rata-rata mahasiswa sudah mulai menyusun di akhir semester 6 atau di awal semester 6 karena banyak yang sudah mulai lulus di 3,5 tahun, 3 tahun 8 bulan. Jadi kalau 7 sepertinya udah basi, tapi masih berguna buat mahasiswa-mahasiswa yang lambat, dia masih dapat ilmunya. Cuma buat mahasiswa-mahasiswa yang cepat, mereka udah nyusun proposal duluan baru ambil mata kuliah ini gitu loh. Kalau ini bagi kalian, kalau saya merasanya kecepatan karena kamu belum mengambil banyak sekali mata kuliah pilihan. Jadi masih blur di kalian, belum tahu mau ke bidang minat apa kan. Masih sedikit sekali mata kuliah pilihan yang kamu ambil. Masih bingung mau ngambil aljabar kah, mau ngambil analisis, statistik, atau optimasi, atau komputasi. Tapi di sini saya tegaskan ngajarin teknik-teknik penulisan aja sih, gimana sih cara buat latar belakang yang baik, bagaimana cara buat tinjauan pustaka. Saya rasa kedap-kedip lagi mulai ya. Sampai nanti buat ke metode penelitian. Step-step apa yang dilakukan dari awal sampai akhir. Nah itu, jadi kamu kan kalau mau seminar proposal, kita punya beberapa tahapan nih di matematik. Mulai dari buat proposal, ngajuin surat tugas ke jurusan, keluar surat tugas, dapatlah kalian pembimbing. 2 orang pembimbing. Mungkin ya ini baru tahun kedua. Ya oke lah, dua semester lagi pasti bermanfaat buat kalian. Terus nanti udah dapat pembimbing, kamu bimbingan, kamu mulai melakukan seminar proposal. Sudah seminar proposal, baru seminar hasil, baru terakhir ujian tugas akhir atau sidang sarjana. Sekarang nggak nyebutnya sidang lagi, nyebutnya ujian tugas akhir, sama aja, ujian skripsi. Gitu. Mungkin yang saya mau ngomong, ini kan mata kuliah ini kita nyusun proposal, jadi kalau bisa susunlah dengan baik, biar ada benefitnya buat kalian. Jadi nanti, walaupun tidak perfect, nanti mungkin berubah nih. Sekarang saya baru nyusun tentang optimasi. Nanti 2 semester ke depan saya pindah nih mau ke statistik. Ternyata saya rasa statistik lebih oke, ya tidak apa-apa. Setidaknya tahap-tahapannya sama. Kalau bisa ya tetap dilanjutkan. Jadi bisa tetap kalian pakai buat pengajuan tugas akhir. Jadi bukan sekedar ngerjakan aja di submit gitu. Oke, nanti saya ngajarin bagaimana cara parafrase. Nggak bisa kamu cuma browsing di internet, ambil skripsi semua orang, ambil punya saya, copy 1 paragraf. Nanti ambil punya Anissa, copy 1 paragraf. Ngambil punya Danti, copy 1 paragraf. Bukan clipping.
Jadi bukan copy dari punya orang, di paste, digabung jadi satu bab, nggak bisa. Itu akan ketahuan. Saya akan mengecek setiap tulisan kalian pakai software yang namanya Turnitin. Kami punya akun namanya Turnitin, itu dipakai oleh Unsri untuk mengecek plagiat skripsi kalian atau tidak. Tidak mungkin tulisan kita tidak sama persis dengan punya orang. Saya pun masih copy punya orang. Tapi ada caranya. Kalau kita copy punya orang, gimana sih kita nulisnya kutipannya? Namanya harus ditulis dong. Menurut kalau misalnya kayak nama saya menurut Siska Oktarina, jadi menurut Oktarina 2000. Kamu ngambilnya tahun berapa? Tulisan dia tuh 2022. Menurut Oktarina 2022, metodologi penelitian adalah begitu. Jadi itu bukan plagiat. Mengutip punya orang. Kalau kamu tidak membuat menurut Oktarina 2022, kamu langsung cuma buat metodologi penelitian adalah ini, itu seperti kalimat kamu sendiri. Padahal nanti dicek, itu punya orang. Nanti saya akan lihatkan bagaimana sih ketahuannya mirip punya siapa gitu. So, dia langsung searching kok, ini mirip dengan tulisan si ini mirip dengan tulisan si ini. Oke, nanti saya kasih tahu gimana triknya. Penilaian sama, kita punya MTR, NUTS, sama NUAS. MTR itu nilai tugas dan kuis, ya. NUAS itu NUTS nilai mid semester, NUAS nanti nilai akhir semester. Perkuliahan akan selesai di akhir April. Oke. Sambilan ini tolong diisi daftar hadir di e-learning ya. Sambilan diisi. Di e-learning kamu memang pertemuan ketiga. Mungkin 1-2 belum isi, nanti saya yang kliknya. Nanti pokoknya 8 kali dengan saya habis, kita langsung itulah untuk mid semester. Jadi kamu hitunglah. Ini resminya pertemuan kedua jadi ya, karena saya mau gabungkan 2 materi hari ini, 1-2. Jadi nanti pertemuan 8 wajib submit bab 1 sampai bab 3. Oke, mumpung masih baru-baru minggu-minggu ketiga, belum banyak yang kuis ya, belum banyak yang tugas, mungkin silakan di browsing, lihat-lihat skripsi kakak tingkatnya, matematiknya itu bagaimana. Silakan mulai di browsing. Bu, saya kan belum tahu mau pakai metode apa, ya nggak apa-apa, terserah pakai metode. Sambil dilihat dulu, dari lihat baru bisa tahu. Kalau nggak pernah dilihat ya nggak mungkin bakal tahu. Lihat benar skripsi orang, mahasiswa matematik kita atau matematik dimanapun, oh ini loh isinya skripsi matematik. Nggak usah mikir bab 4, bab 5, nggak perlu. Cukup lihat bab 1 sampai bab 3-nya. Oh saya nggak paham Bu, dia pakai metode end colony optimization. Yang nggak usah dipahami ya, itu nanti dipelajari di mata kuliah pilihan. Cukup lihat bab 1 sampai bab 3 bagaimana sih cara dia nulis skripsi, ceritanya ngalir. Kan kalau ngarang itu kayak kamu belajar bahasa Indonesia kan, antar paragraf harus nyambung. Jadi ceritanya nggak paragraf 1 topiknya apa, paragraf 2 topiknya apa, tidak nyambung. Ada kalimat penghubung antar paragraf, gitu ya. Jadwal kita memang ada online, ada offline. Ada online, ada offline. Saya melihat, soalnya saya ada 2 MK di hari Rabu. Nanti kita metode penelitian ini hari ini jadwalnya harusnya apa? On atau off? Ada yang lihat nggak? Rasanya saya ini Rabu udah pas, 1 on, 1 off. Ada yang hari ini jadwal ketiga kita apa? On atau off? Coba cek dulu, saya nggak pernah hafal ini. Online, Bu. Online kan? Rasa saya online, jadi saya ngikutin. Berarti minggu depan kita offline, gitu ya? Karena Iya. saya nggak bisa sembarang masuk. Nggak bisa hari ini kan harusnya jadwalnya on, tiba-tiba saya bilang, ayo kita offline. Karena nggak ada kelas tuh takutnya. Bentar ya, metode penelitian kita kelas B. Hari ini memang on, berarti minggu depan kita off. Ya, minggu depan kita off. Minggu depan off di 1101. Oh, pas di bawah enak. Minggu depan berarti kita off gitu aja. Sesuai jadwal. Tapi nanti saya pasti info lagi di awal. On off-nya ngikutin jadwal jurusan. Lihatnya minggu ketiga, berarti minggu depan minggu keempat gitu.
Buku teks nggak ada yang saya pakai di banyak sih, kamu browsing di Google juga banyak metodologi penelitian, cuma hati-hati, kita ada metodologi penelitian untuk orang sosial dengan orang eksakta. Jadi kalau kamu mau lihat, kita harus lihat yang punya orang eksakta. Ibaratnya kamu dulu sekolah ada IPA IPS tuh. Jadi ngeliat yang IPA ya, jangan lihat penelitian orang sosial. Lain nanti caranya. Oke, ini tujuan mata kuliah ini agar kamu punya pengetahuan dasar tentang metodologi penelitian. Metodologi itu kan ilmu, ada logi-loginya, ilmu bagaimana cara membuat metode, menyusun langkah-langkah untuk metode penelitian, terus bagaimana tahu cara menyusun proposal, dan melaksanakan penelitian untuk tugas akhir. Sebenarnya tidak harus tugas akhir, proposal PKM mahasiswa juga bagus, tapi mirip kan? Proposal PKM ya ada latar belakang, bab 1, jadi biar ngarahnya gitu. Ini online, sekarang kita hybrid ya, jadi 50%, 50%, saran dari rektor seperti itu. Jadi ada penyusunan proposal, dan ada seminar proposal sama tugas. Nanti yang paling penting ini sampai ke penyusunan proposal bagi saya. Oke? Baca aja. Nah, ini materi kuliahnya. Nanti ada pengertian apa sih metodologi penelitian, penelitian ilmiah, metode ilmiah, langkah-langkah mengadakan penelitian, sama masalah penelitian. Kemudian ada variabel, macam-macam data, macam-macam penelitian, sama kerangka penelitian kuantitatif. Ini sudah bisa diakses di e-learning? Sudah ada yang coba download? Sudah, Bu. Saya tidak ada ujian tertulis ya, jadi nggak usah bayangin. Nanti Ibu tanya nih, sebutkan macam-macam data dan jelaskan. Sebutkan macam-macam penelitian dan jelaskan. Nggak akan saya tanya gitu. Yang akan menjadikan nilai kuis kalian adalah bab 1. Oke, kuis itu ada di pertemuan kelima. Kuis itu ada di pertemuan kelima. Jadi ini hitungannya pertemuan 2 ya. Saya sebenarnya curang 1 kali, tapi saya gabung. Ini harusnya di pertemuan 1, cuma dikit sih beberapa slide pertemuan 1. Saya gabung kan. Pertemuan kelima kumpul kuis. Gitu. Nanti saya buat tempat submission-nya. Kamu lihat di pertemuan kelima ada tempat ibaratnya rumah untuk kamu submit. Tapi hard copy-nya juga tetap harus dikumpul. Kan kamu itu ngetik tuh. Tolong di print out-nya dikasih ke saya, tapi di-scan kembali di e-learning untuk bukti administrasinya gitu ya. Nanti pertemuan 8, 1 itu saya koreksi. Bab 1 yang kuis saya koreksi. Salahnya di mana saya kembalikan, diperbaiki, digabungkan dengan bab 2 dan bab 3, dikumpul di pertemuan ke-8 sebagai nilai UTS. Jadi saya nggak ada ujian teori gitu loh. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian? Sebutkan langkah-langkah penelitian yang kamu ketahui nggak? Nggak usah bayangin, saya cuma cerita ngasih ilmunya gitu. Ya, ini pengantar yang saya kasih. Tapi nanti saya mau ngajarin gimana cara ngutip, gimana cara buat daftar pustaka. Kita daftar pustaka punya software nih, namanya Mendeley sama EndNote. Jadi kalian semua wajib punya. Rupanya tahun lalu saya ngajar Metopen, ada beberapa sekolah dari SMA-nya dia udah pernah pakai Mendeley. Rupanya mahasiswa saya udah tahu, ya udah bagus. Kamu cari di Google, di YouTube udah banyak kan sekarang. Nggak harus menunggu dari saya sih, tidak apa-apa. Kamu semua wajib punya Mendeley. Jadi daftar pustaka tidak lagi dibuat secara manual. Sebenarnya nggak pakai Mendeley, yang di Word itu pun ada ya bagaimana cara buat daftar pustaka. Kenapa harus pakai software? Supaya tidak ada daftar pustaka yang ketinggalan. Takutnya nanti kamu buat nih, menurut Dina 2015. Data adalah, tapi di daftar pustakanya nggak ditulis tulisan Dina tadi. Nanti di daftar pustakanya ada tulisan punya Siska, tapi di dalam isinya tidak ada punya Siska. Jadi jangan sembarang-sembarangan lagi. Oke, ini yang kita pelajarin sih. Nanti ada kerangka penelitian kualitatif, masalah dan hipotesis, analisis data deskriptif, analisis data inferensial. Ini sih jenis-jenisnya. Teknik menganalisisnya ada di mata kuliah statistik. Oke.
Nah, ini apa yang dimaksud dengan metodologi penelitian? Itu ilmu yang membahas tentang cara atau metode yang digunakan dalam kegiatan penelitian. Penelitian adalah upaya mencari kebenaran akan sesuatu. Upaya dalam penelitian berarti kegiatan untuk meneliti. Pengertian mencari tidak lain adalah mencari jawaban yang berarti menemukan atau menguji. Penelitian ilmiah berarti penelitian yang menggunakan metode ilmiah. Kalau dulu mungkin pelajaran biologi kamu pernah percobaan nih, ada penelitian kan, buat rancangan percobaan apa. Yang paling simpel tuh nanam apa kecambah berapa senti. Nah, itulah penelitian langkah-langkahnya. Kemudian kebenaran dalam penelitian ilmiah adalah kebenaran ilmiah. Kebenarannya ada dua, ada koherensi dengan korespondensi. Koherensi mengandung logika deduktif, sifatnya rasional. Kemudian korespondensi mengandung logika induktif, sifatnya faktual atau empirik. Metode ilmiah adalah metode yang menggunakan kebenaran ilmiah. Dia disebut ilmiah jika ada sistem, ada metode, berobjektivitas, ada objek yang akan diteliti, dan berlaku umum atau universal. Nah, langkah-langkahnya, mana ya, nggak bisa digeser. Langkah-langkahnya, pilih dulu masalah. Studi pendahuluan, merumuskan masalah, merumuskan kerangka dasar, merumuskan hipotesis. Jadi saya bilang memilih masalah, tetapkan dulu. Ada berapa mata kuliah pilihan yang sudah kalian ambil sampai semester ini? Mata kuliah apa coba yang sudah diambil? Yang pilihan. Sudah pernah ada yang ngambil mata kuliah pilihan belum? Baru beberapa orang, Bu, basis data. Oke, terus apa lagi? Sama kecerdasan buatan. Berarti yang komputasi semua. Yang lain? Alinter, Bu. Oke, terus? TMT, Bu. Apa TMT itu? Oh, teori matriks serapan ya? Benar? Iya, Bu. Terus, sebenarnya program linier, zaman dulu program linier waktu saya kuliah, itu mata kuliah pilihan. Sekarang dijadikan mata kuliah wajib. Karena buat bantu mahasiswa-mahasiswa optimasi, jadi dasarnya harus ada program linier. Nah, program linier, sudah pernah ngambil program linier? Sudah, Bu. Nah, isian program linier itulah, kan banyak tuh contoh-contoh kasus. Kalau yang di kelas saya yang ngajar, ada contoh yang pertama, model-model program linier, produksi ini butuh bahan baku sekian. Nah, itu bisa contoh kasus. Kita di matematik itu penelitiannya tidak harus kasus. Kalau mau studi kasus artinya butuh data. Ya kan? Ngambil data terkadang mudah, istilahnya kalau kita punya orang dalam atau kenalan mudah untuk mengambil data. Orang sekarang tidak sembarangan memberikan data gitu kan, apalagi data yang menyangkut urusan dalamnya ada duit-duit, anggaran-anggaran. Padahal kita butuh untuk ngolahnya. Jadi kalau ada ya ibaratnya kenalan atau orang dalam gampang. Ada lagi data yang bisa diambil secara umum, data di BPS. Buka website Badan Pusat Statistik, di dalamnya banyak data yang bisa diambil secara umum. Terus kalau di optimasi kita punya namanya OR Library. Di komputasi juga ada, tapi saya nggak tahu namanya apa. Ini, OR Library. Jadi perpustakaan operation research atau riset operasi. Di dalamnya itu banyak data-data, memang data-data orang, dan bisa kita pakai. Bu, nanti kita nggak tahu dia data PT apa. Nggak usah dipikirin data PT apa. Buat aja di sumbernya OR Library. Kalau mau bagus, Bu, saya mau studi kasus nih, transportasi, pengiriman barang untuk bandingin biaya pengiriman antara JNE, si cepat, apalagi ya JNT ya, kalau punya datanya oke gitu ya, dapat semuanya. Terus kalau tidak ada data yang bisa diambil, nah data-data yang kita ambil dari orang itu namanya, nanti saya ada jelasin sih, itu namanya data
sekunder. Kita cuma ngambil data orang, kita pakai. Sekarang kalau datanya belum ada, ngumpulin sendiri, mengamati sendiri, misalnya teori antrian, mau menganalisis berapa lama sih waktu tunggu orang itu untuk transaksi di bank, waktu tunggu teller. Berarti kamu ngumpulin sendiri kan, duduk. Ada sih mahasiswa dulu duduk, dia di bank BNI misalnya, satu orang teller itu melayani saya, dari saya masuk ngambil nomor antrian, sampai saya dilayani itu berapa menit. Berarti ngukur, ngambil sendiri. Itu namanya data primer. Data yang kamu kumpulkan dengan sendirinya itu namanya data primer. Mau ngukur jarak nih, maksud saya jarak antara TPS tuh tempat penampungan sampah, yang satu ke yang lainnya, ngukur sendiri, bukan pakai meteran ya, sekarang pakai GPS, naik motor, GPS di HP kan udah ada tuh, ngukur sendiri, nah itu data primer. Mau sebarin kuesioner, mengetahui daya tarik mahasiswa terhadap apa ya, preferensi memilih jet, mau merek apa, Samsung kah, Oppo kah atau iPhone. Nah, kan berarti kamu bagi kuesioner nih untuk anak matematik atau anak fisika lah, semipa, raya itu namanya data primer. Kamu ngumpulin sendiri, jadi lihat berapa mahasiswa yang suka ini, berapa budget mahasiswa, itu primer. Jadi yang pertama, pilihlah masalah dulu, putuskan mau di bidang apa. Baru, jadi hari ini bayangannya, sampai minggu depan kan kita ketemu lagi nih. Minggu depan kamu sudah ada topik, setiap orang di kelas ini sudah ada topik mau ngambil apa? Statistika, optimasi, komputasi, aljabar. Bu, kalau tadi saya bilang data semua nih, kalau saya nggak mau pakai data, Bu, mau membuktikan teorema, boleh. Di aljabar, saya tuh ada belajar, Bu, teorema ini. Bagaimana ya kalau saya mengembangkan teoremanya, silahkan. Ada analisis nih, mau saya kembangkan atau membuktikan. Teorema ini belum dibuktikan oleh orang, akan saya buktikan, silahkan. Pakailah itu. Berarti nggak perlu pakai data-data. Namanya studi literatur. Kalau pakai data-data namanya studi kasus. Kita boleh terbagi dua seperti itu. Oke, pilihlah topik. Abis ini browsing-browsing gitu ya, carilah. Mau pakai apa. Lihat-lihat skripsi kakak tingkat boleh. Sekarang kan Selasa lagi rame-ramenya tuh, mahasiswa lagi skripsi. Lihat-lihat judul, di browsing. Oke, kemudian studi pendahuluan. Oh, dia ini tentang teori graf. Nah, berarti bacalah buku teori graf dulu, browsing. Apa sih teori graf itu? Oh, dia ini tentang transportasi. Berarti browsing transportasi itu apa? Biar tahu. Nah, sudah dapet. Dua ini aja dulu untuk minggu ini. Minggu depan ya, sampai ya. Baru kita merumuskan masalah. Kira-kira mau ngapain ya? Sudah dibaca itu. Masalahnya kita mau cari, kan nggak boleh mirip. Nggak boleh ya, saya misalnya gini, sorry ya, saya banyak pakai optimasi ya. Tapi kan rata-rata ngambil program linear, itu kan wajib, jadi paham. Saya pakai metode simplex untuk memaksimumkan keuntungan penjualan roti, sari roti. Itu saya kasih contoh siapa lagi ya. Misal Lucy nih, Lucy pakai metode simplex juga untuk memaksimumkan keuntungan penjualan roti brasserie. Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Ini bukan tugas kuliah, itu tugas akhir ya, tugas skripsi. Kenapa nggak boleh begitu? Iya, masa sama-sama metode simplex, ya? Saya datanya saya roti, kamu datanya brasserie, tidak boleh kita. Harus ada beda dong, apa bedanya? Jangan jadi kan kamu juga nggak mau kan dibilang skripsi kamu ini terlalu pasaran, sakit hati kamu, itu 6 SKS kita nih. 6 SKS artinya berjuanglah untuk mendapat nilai A. Orang mata kuliah 2 SKS, 3 SKS saja kamu mau A, kuliah sampai 16 kali, suruh buat tugas, masa skripsi nggak bisa A. Boleh nggak, Bu, kalau saya sama-sama pakai metode simplex? Boleh, tapi kasusnya lain. Nggak ada satu roti, brasserie satu saya roti, nggak. Saya pakai penjualan mobil, boleh. Beda itu sudah. Data beda, metode sama. Metode sama itu boleh. Kan nggak mungkin orang 50, orang 100-an, bahkan sudah ribuan lulusan kita pakai metode yang lain. Nggak. Metode kan yang tersedia tidak banyak.
Metode sama boleh, tapi data harus berbeda. Dan pengambilan data, ya datanya harus update. Jangan pakai data tahun 90-an. At least ya ini kan 2023 nih. 2022 lah. Jangan 2021 lagi. Data harga juga sudah tidak akurat lagi gitu. Kecuali data sensus yang tahunan, dia kan 10 tahun sekali. Apa boleh buat ngambilnya yang 2020. Jangan ngambil yang 2010. Jadi lebih update. Jadi mengerjakan sesuatu bukan yang sudah basi atau sudah lewat. Saya ini mau bahas nih pemilu, preferensi masyarakat memilih partai apa di pemilu tahun 2024. Jangan gitu kan, jangan yang lama lagi mundur. Misalnya 2019 untuk apa? Sudah selesai dan terjadi, diteliti lagi. Gitu kan? Tren peningkatan kasus positif COVID nggak lagi, nggak sudah basi itu. Bagaimana cara menurunkan jumlah pasien positif COVID? Nah itu kan bagus, berguna. Nggak lagi ngambil tren kenaikan, pasti grafiknya udah turun karena jumlah tesnya turun. Oke, terus sudah tadi sudah dapat masalahnya, nanti kita lihat kerangka dasarnya apa yang mau dipakai. Hipotesisnya nggak wajib. Orang-orang statistika biasanya pakai, ya silahkan. Memilih pendekatan artinya metode apa yang mau dipakai. Kita udah dapat kasus nih. Cocoknya pakai metode apa? Baru tentuin mana variabel. Sumber datanya dari mana, baru menyusun instrumen. Kemudian ada pengumpulan data, analisis data, menarik kesimpulan, dan menulis laporan. Oke, masalah penelitian. Yang menjadi sasaran penelitian, apa yang kita kerjakan, itu namanya masalah penelitian. Dari masalah itu, baru kita angkat jadinya judul penelitian. Kalau saya selalu menyarankan ke mahasiswa saya, judul itu nanti. Kan orang suka bilang, nah dapat judul belum? Nanti judul itu gampang dikarang. Paling 3 baris, 4 garis. Susun dulu bab 1. Bab 1 disusun dengan bagus, baru bisa kita buat judulnya. Tapi kan enak Bu, kalau sudah buat judul ya silakan, sah-sah aja sih. Mau susun judul dulu. Dari judul sih oke juga kayak kita mengarang ya, tentuin judul dulu. Nanti mau dikembangkan kemana boleh. Dan dia menggambarkan kaitan antara dua variabel atau lebih. Kemudian tidak semua masalah ya layak diangkat menjadi masalah penelitian yang saya sebut tadi. Tidak bisa maksa saya pakai sayur roti, kamu pakai bereseri. Yang COVID tadi sudah lewat, masih mau diangkat, nggak bisa lagi. Cari celahnya di mana. Nah, oke, ini ada variabel. Apa sih variabel itu besarannya? Quantity, sesuatu yang punya besar dan ukuran. Ada 2 jenis besaran. Kita di matematik udah pasti tahu, ada yang namanya tetapan atau konstanta, besarnya tetap. Ada yang namanya peubah atau variabel, besarnya berubah-ubah, bervariasi, membentuk kumpulan data atau informasi. Kalau 2 variabel atau lebih, biasanya kita bandingkan atau dibedakan. Apabila teoretik memang layak untuk dibandingkan. Bisa dihubungkan pakai 2 data itu boleh. Jadi data tahun sekian-sekian bisa dibandingkan atau bisa dibuat keterhubungannya. Dilihat dari konsepnya, nih jenis variabel ada variabel fakta, dia menjaring data dalamnya, tidak perlu pakai teori. Ada variabel konstruk, itu variabel yang menjaring data, memerlukan teori dan konsep yang dijabarkan. Kalau fungsional ada variabel bebas dengan variabel terikat. Variabel bebas itu artinya dia yang mempengaruhi variabel lain. Kalau variabel terikat, variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Data itu merupakan variasi. Jadi ada data kualitatif, itu data dinyatakan dengan atribut. Data kuantitatif, data dinyatakan dengan bilangan. Ada yang tahu nggak? Apa sih contoh data kualitatif? Kenapa teori ini perlu? Nanti ketika sidang sarjana, orang nggak jarang sidang sarjana tuh nanya, kamu pakai metode simplex ya? Coba sih kerjain metode simplexnya. Buktiin bahwa kamu bisa mengerjakan bab 4 kamu. Jarang. Udah pasti itu bisa kamu kerjakan. Orang akan nanya, ini data yang kamu pakai di skripsi kamu ini dikategorikan dalam data apa? Kualitatif atau kuantitatif?
Kemudian data kamu itu data primer apa sekunder. Makanya saya tadi terangin, apa sih data primer, apa itu data sekunder. Ya, kalau kamu ngambil data itu sendiri, ngumpulkan sendiri, namanya data primer. Datanya belum ada, kamu collect sendiri. Kalau datanya sudah ada, tinggal diambil, tinggal dipakai dari PT ini, dari web ini, itu namanya data sekunder. Jangan sampai nggak tahu. Terus sekarang ada kualitatif dengan kuantitatif. Apa sih contoh data kualitatif? Kualitas. Kuantitatif, kuantitas, quantity. Apa sih contohnya? Ada yang tahu nggak? Apa contoh data kualitatif? Apa contoh data kualitatif? Kalau enggak, saya buat contoh balik nih. Rasa puas ya terhadap pelayanan customer service di Bank ABC. Saya menyatakan sangat puas. Suristia menyatakan cukup puas. Dina menyatakan tidak puas. Reza menyatakan kurang puas. Itu data kualitatif atau kuantitatif? Kualitatif. Kualitatif. Nah, tahu kamu ya? Kualitatif. Rasa makanan sangat enak, kurang enak. Nah, itu ya. Itu kualitas pokoknya. Yang seperti itu ya. Sangat banyak, cukup banyak ya. Kalau kuantitatif, apa contohnya? Jumlah anggota keluarga dalam tiap rumah gitu ya, itu bisa kuantitaskan di jumlah berapa. Jumlah penghasilan, ya kan berkisar misalnya di atas 3 juta sampai 5, di atas 5 sampai 8 gitu ya. Itu kuantitatif. Yang benar ada kuantitasnya. Jumlah mahasiswa mengambil mata kuliah pilihan untuk optimasi, jumlah mahasiswa mengambil mata kuliah untuk program linier, metodologi penelitian, itu kuantitatif semua. Ya, bedakan mana yang kualitatif, mana yang kuantitatif. Kalau kami di optimasi, banyaklah bermain di kuantitatif. Kalau di statistik, saya rasa banyak yang di kuantitatif, tapi banyak juga yang di kualitatif. Kan dia pakai kuesioner-kuesioner tuh. Kita ngisi kuesioner kan sampai 5 ya. Sangat puas, kurang puas, cukup puas, tidak puas. Nanti kan, nah tidak bisa itu harus diterjemahkan. Nanti dia biasanya gini, kalau sangat puas tuh 5 nih skornya. Kurang tuh 4. Salah. Biasanya gimana sih itu ya? Sangat puas, puas, kurang puas. Nanti ada ya level-levelnya terus. Nanti diubah cara skalanya. Ini data kuantitatif. Ada lagi dibagi sebenarnya data kontinum. Dia bentuk interval yang saya bilang tadi. Disajikan dalam bentuk bilangan rasional. Nanti dalam bentuk interval. Data diskrit dalam bilangan bulat ya. Ada. Kalau kuantitatifnya tadi saya bilang gajinya tuh kurang dari 3 juta, 3 sampai 5 ya, itu kuantitatif, kuantitas. Kalau diskrit ya tadi jumlahnya pakai angka 5, 10, 11. Oke? Nih macam-macam penelitian. Kalau pakai data kuantitatif namanya penelitian kuantitatif pasti. Dia mengacu pada konteks of justification, menguji teori yang berkaitan dengan masalah penelitian. Hasilnya bisa digeneralisasikan atau diperumum. Kalau pakai data kualitatif, ya penelitian kualitatif. Mengacu pada konteks of discovery, jadi kita cari dulu sih penemuannya. Mengharapkan penemuan sesuatu yang nantinya dapat diangkat menjadi hipotesis bagi penelitian selanjutnya. Nih, tapi tidak bisa digeneralisasikan kalau kualitatif. Preferensi mahasiswa FMIPA dalam memilih jenis gadget. Jadi kamu tidak bisa menggeneralisasi, itu kan untuk MIPA. Tidak bisa kamu perumum jadi mahasiswa seunsri. Tidak bisa. Makanya dia pasti nyebut, atau mahasiswa matematik saja, MIPA, beda-beda ya. Jadi dia tidak dapat digeneralisasikan. Oke, itu bahan di pertemuan pertama. Ya, itu bayangannya yang akan dipelajarin sama saya 8 semester ke depan.
Sebelum saya masuk ke materi pertemuan kedua, adakah pertanyaan? Adakah pertanyaan? Kalau kita selama ini kamu belajar matematik kalkulus ya gitu ya. Banyak banget hitung-hitungannya ini teori-teori semua. Karena dasarnya harus dikasih tahu dulu sih apa data-data itu. Nggak mungkin saya langsung ngajarin, ini ya kita nulis bab 1 dan bab 3. Ya, orang aja ada jenis data kamu nggak tahu, nanti gimana mau nulis gitu. Saya lanjut ya ke pertemuan kedua ya materinya. Supaya nanti kita bisa pas nyusun bab 1 sampai bab 3. Tuh, kok hilang-hilang ya. Munculkah? Muncul, Bu. Sinyal saya tidak bagus ya. Jadi kalian muncul, slide-nya hilang di saya. Kamu online dari kampus atau dari rumah ini? Dari rumah, Bu. Nggak ada kuliah ya? Offline hari ini? Iya, Bu. Ini video saya pun goyang-goyang terusnya. Oke, ini udah muncul? Udah, Bu. Nah, ini. Ini tadi udah sepintas apa yang dimaksud dengan penelitian ilmiah. Memberikan informasi, menuntun pengambilan keputusan. Proses perencanaan, pencarian, analisa, penyebaran informasi, dan seterusnya, sehingga dapat memaksimalkan kinerja. Penelitian ada 2 juga, sebenarnya banyak sih dibagi-bagi, ada kualitatif, ada kuantitatif, tergantung berdasarkan preferensi apa. Ada penelitian dasar, ada penelitian terapan. Nah, dasar tadi yang teori-teori matematik itu dasar biasanya. Kalau terapan, kasus-kasus itu udah terapan, pakai data-data. Ini ciri penelitian ilmiah. Skripsi kita, tugas akhir itu udah penelitian ilmiah. Yang buat PKM itu juga udah karya tulis ilmiah. Nih, pertama tujuannya harus jelas. Ada ketepatan, dapat diuji, dapat ditiru, ketelitian, objektivitas, dapat digeneralisasi, dan hemat. Jenis pertanyaan pada penelitian ilmiah. Ada induksi, jadi teori building. Jadi dari teori. Teori literatur. Jadi buat teori baru, bisa juga fenomena teori. Jadi dari fenomena, baru dijadikan teori. Bisa juga deduksi. Deduksi artinya teori testing, uji teori. Jadi dari teori-teori baru dibawa ke fenomena. Jadi boleh dari kasus jadi teori, boleh jadi dari teori jadi kasus. Nah, bagaimana cara menggabungkan induksi dan deduksi tadi? Jadi fakta 1 misalnya gini, perusahaan mempromosikan sebuah produk, tapi penjualannya tidak meningkat. Produksi satu produk, tapi kok penjualannya tidak meningkat? Nah, pertanyaannya mengapa? Jadi dilakukan hipotesis, promosi dijalankan dengan buruk, mungkin kurang promo gitu. Terus, atau promosi dijalankan dengan buruk. Nanti dilihat, promosi yang tidak efektif tidak akan meningkatkan penjualan. Promosi yang efektif akan meningkatkan penjualan. Jadi perusahaan menjalankan promosi yang efektif sehingga penjualan dapat meningkat. Masalah dalam penelitian, ada sindrom teknik favorit. Sindrom teknik favorit, contohnya gini, Statdas itu sekarang anak-anak nih ya, di statistik ya, analisis regresi itu merupakan teknik favorit. Rata-rata mahasiswa suka dengan analisis regresi kalau untuk statistik, setahu saya gitu. Kalau di optimasi, rata-rata merasa karena sudah pernah kuliah program linear, merasa si metode simplex paling favorit. Aku udah paham banget nih metode simplex atau Big M atau analisis sensitivitas. Nah, itu sindrom teknik favorit. Maunya pakai itu semua. Jadi nggak boleh, tapi carilah yang berbeda dengan data berbeda atau ada sedikit yang membuat bedanya apa dengan yang lain. Terus data internet yang beragam. Oke, banyak. Pertanyaan tidak dapat diriset.
riset dengan motivasi politik. Kalau kita nggak ada sih yang sosial. Yang itu sosial ya, kita yang eksak nggak ada. Masalah penelitian ini, tadi udah sih, judul, rumusan masalah, landasan teori, kerangka berpikir, hipotesis, metode, rancangnya, nah baru teknik pengambilan data, sampel dengan teknik pengambilan data. Kalau mau idealis, sebenarnya tidak boleh mengerjakan bab 4 dulu. Oke, mungkin boleh ditanya dengan teman-teman yang sudah bimbingan dengan saya, yang dioptimasi deh, nggak harus saya. Bu Eka, Bu Fitri, Bu Evi, itu kan di bidang optimasi, dosen optimasi. Saya rasa yang di bidang-bidang statistik untuk kuliah dengan Ibu Resti, Ibu Dian, Bu Herlina, kami lebih menyarankan mahasiswa untuk mengerjakan bab 4 dulu. Saya selalu bilang dengan mahasiswa saya, kerjakan bab 4. Jangan buat bab 1 sampai bab 3 dulu. Mengapa dibalik? Kamu harus bisa tahu kamu bisa ngerjakan apa enggak. Bu, saya maunya pakai metode A nih, Bu, untuk data ini. Ya coba dikerjakan. Bisa nggak metode A itu untuk data yang kamu punya? Kalau bisa, oke. Nggak harus selesai sih. 50% aja. Kan kelihatan tuh kalau kita kerja udah 50%. Sudah bagus nih, bisa jalan 50%. Ya oke, baru kita buat bab 1 bab 3. Buat apa? Buat bab 1 dan bab 3 muluk-muluk, ternyata sudah sempro, sudah seminar proposal, nanti ditanya oleh penguji, gimana ini? Datanya belum saya ambil, Pak. Ada bayangan nggak kalau datanya gini-gini? Ternyata kamu nggak bisa nih mengumpulkan datanya. Datanya kurang. Nanti nangis kamu kalau cewek udah di depan itu. Langsung down. Bingung kan mau bener nggak sih aku bisa ngerjakan atau enggak gitu. Ibarat kamu mau show off lah, mau nunjukin orang cara membuat pempek. Pasti kamu di rumah coba dulu kan buat pempek itu berhasil apa enggak. Nggak mungkin tiba-tiba kamu nge-live cara buat pempek, padahal kamu nggak pernah buat sama sekali. At least kamu udah tahu nih caranya pakai mana. Pasti udah pernah ada bayangan. 50% keberhasilannya, baru kan mulai show off kan bener apa bisa apa enggak. Sama kayak gitu, seminar proposal juga gitu. Kerjakanlah bab 4, minimal 50%, oke. Baru kita buat bab 1 dan bab 3. Harusnya begitu. Keuntungannya apa buat mahasiswa? Lebih pede waktu seminar proposal. Ketika ditanya oleh penguji, gimana sih langkahnya menurut kamu? Kamu udah enak ngomongnya, saya punya data nih. Habis datanya saya gini-gini kan. Terus saya uji pakai uji ini. Saya modelkan. Nah, lebih percaya diri ngomong waktu seminar proposal. Karena sudah pernah mengerjakannya gitu. Tingkat ditolaknya sangat kecil karena kamu bisa mempertahankan apa yang sudah kamu kerjakan. Logikanya sesuatu yang sudah kamu buat pasti mau kamu pertahankan, nggak bakal mau kan kamu disuruh ngulang. Kalau misalnya dibilang nggak mungkin bisa kok. Buktinya ini. Nah gitu. Kalau belum pernah dibuat pasti ketika orang bilang nggak mungkin itu sangat impossible kamu bisa dapat gini-gini, pasti kamu diem aja nggak bisa berdebat di situ. Oke, terus jangan terpacu oleh gini. Saya udah proposal nih, biasanya panas nih. Panas gimana? Misalnya saya udah proposal, terus si Suris, dia udah proposal, aku mau buat proposal, nggak mau kalah. Nanti belum lagi si Danti, saya mau proposal juga, mulai sindrom cepet-cepetan gitu. Gak usah terpacu. Yang penting bab 4 kita beres. Kalau bab 4 beres, kamu tinggal buat proposal. 2 minggu dari proposal, kamu udah bisa hasil sebenarnya. Orang yang proposalnya lebih dulu, belum tentu dia bisa cepat hasil, karena dia belum mengerjakan hasil, dia belum ngambil data. Jadi saya selalu bilang dengan mahasiswa Metopen, kerjakanlah bab 4 dulu. Bu, kita harus ketik bab 4-nya, nggak usah. Bagusnya ketik, kalau saya bilang dengan mahasiswa bimbingan saya, itu mau kamu pakai di ketikan bab 4. Kita proposal gini nih, kalau yang masih bingung. Jadi ini ya, mulai hari ini tolong dicek skripsi, tugas kamu ya, memang nggak dikumpul, tapi minggu depan saya harus tahu kamu mau topiknya apa, bidangnya apa, sebutin statistik apa gitu ya. Kalau statistik sebutin mau statistiknya apa, analisis regresi kah, statistik non parametrik, analisis multivariat gitu ya. Kalau mau optimasinya apa? Teori graf, program linear, integer programming atau apa? Harus ada topik. Carilah topik, lihatlah skripsi. Masing-masing harus punya file skripsi orang.
Nggak harus orang matematik di Unsri, matematik di mana aja, cari di Google ada. Biar tahu arahnya. Jadi jangan bayang-bayang, sudah lebih dari cukup 7 hari ke depan untuk dapatkan topik itu. Nanti akan saya tanya di minggu depan. Lebih bagus lagi, kamu udah tahu mau melakukan apa. Oh dia, contoh ya, menggunakan metode simplex untuk memaksimumkan penjualan roti. Nah saya juga mau gitu Bu, tapi saya pakai penjualan roti di ini, tahun sekian. Nanti dia modelnya dia kerjain pakai Lingo. Nih saya mau ngerjakannya pakai Python Bu. Saya mau mengerjakannya pakai MATLAB, pakai C++. Oke, boleh. Ya, cari topik. Browsing. Ya, ini tugasnya cari topik. Punya file skripsi 1 minimal. Simpanlah semua di file skripsi di HP. Nggak usah kamu print kumpul ke saya, tapi saya mau lihat. Tunjukkan ke saya ini. Punya file skripsi orang. Kita wajib punya file skripsi orang lah. Mau lihat kerjaan orang kan. Itu aja dulu. Nanti minggu depan baru kita belajar cara nyusun bab 1. Oke, ini tadi udah sih masalah penelitian. Nih judul. Jadi dia menggambarkan interaksi dua variabel atau lebih, baik membedakan atau menghubungkan. Kemudian dari judul kita akan buat rumusan masalah, biasanya dalam bentuk kalimat tanya. Nanti kan di bab 1 itu ada permasalahan, jadi dia buat dalam kalimat tanya. Menyatakan ada tidaknya perbedaan hubungan antara dua variabel atau lebih. Biasanya belum mengacu pada teori. Sebaiknya sama banyak dengan rumusan hipotesis penelitian. Jadi kalau mau kerjanya 3 macam, rumusan masalahnya 3 macam. Mau ngerjainnya cuma 2 jenis, ya rumusan masalahnya 2 jenis. Harusnya begitu. Landasan teori ini di bab 2, deskripsi kita di bab 2. Jadi di situ teori-teori sih isinya apa saja yang kita pakai untuk menyelesaikan penelitian kita. Itu di bab 2, landasan teori. Jadi kita ini punya 3 bab. Bab 1 itu pendahuluan. Isinya latar belakang, masalah, pembatasan masalah, tujuan, dan manfaat. Nanti habis ini saya sharekan kalian panduan penulisan tugas akhir yang punya di MIPA. Jadi biar kamu semuanya punya di save. Ya, jadi bab 1 itu isinya pendahuluan. Latar belakang, permasalahan, pembatasan masalah. Kan masalah harus dibatasi, masa membahas semuanya nggak mungkin. Cukup deh. Tujuan dan manfaat. Itu bab 1. Bab 2 ini landasan teori. Ada yang pakai landasan teori di kampusnya. Kalau kita di MIPA, kita pakai bab 2 itu tinjauan pustaka. Sama, cuma beda terminologi saja. Istilahnya, isinya teori-teori yang kamu pakai untuk ngerjakan skripsi di bab 4. Kalau kerjanya optimasi, ya isinya dalamnya optimasi. Misalnya tentang model transportasi, isinya model transportasi. Yang ngambil Alinter itu nanti ada belajar metode Hungarian, isinya metode Hungarian. Nggak perlu ngisi statistik di dalamnya, nggak perlu ngisi kalkulus di dalamnya. Oke, bab 3-nya. Kalau kita bab 3-nya metodologi penelitian. Isinya apa metodologi penelitian? Dalamnya langkah-langkah bagaimana kamu mengerjakan bab 4. Itu metodologi penelitian. Bab 4 kita hasil dan pembahasan. Bab 5 kesimpulan. Sudah, cuma itu. Kalau seminar proposal wajib bab 1 dan bab 3. Seminar hasil bab 4, bab 5 sudah selesai digabungkan. Udah tinggal ujian. Oke, nggak usah muluk-muluk. Skripsi S1 dari Dikti cuma tingkat sampai implementasi, tidak sampai menemukan sesuatu yang baru. Kalau S2 baru. Kalau S kan ada jenjang nih kita. Ada S1, S2, S3. Kalau S3 baru menemukan sesuatu yang benar-benar baru. Ada novelty namanya, kebaruan. Belum pernah dikerjakan orang gitu. Kalau S1 cukup dalam tahap implementasi. Jadi kamu boleh lihatlah skripsi orang. Penerapan metode ini. Implementasi metode ini pada ini.
Boleh, itu skripsi S1, cukup itu menerapkan. Gak usah sampai idealis. Idealis itu bagus, tapi jangan terlalu idealis. Kamu mengejar lulus cepat kan, dengan nilai yang bagus juga. Kamu mengejar lulus cepat dengan nilai yang bagus. Jadi selain idealis itu harus realistis gitu ya. Karena saya punya mahasiswa PA saya anak matematik, cukup terkenal, sudah lulus dia. Padahal dalam segi organisasi dia sangat baik. Bagi saya oke, bagus ya karir dia di organisasi, dari BEM, dari Gupma, bagus dia sampai ke Presma gitu. Bukan Presma ya, apa sih wakil Presma gitu. Ketika skripsi, anaknya idealis, cowok, dia ingin membuktikan, ingat ya, saya bukan Sarah di sini ya, ingin membuktikan bagaimana hubungan antara pembuktian matematika untuk bagaimana Al-Quran untuk membuktikan pembuktian matematika. Katanya begitu. Akibatnya dia lulus sampai 7 tahun. Saya tuh cuma kasihan aja, dia tuh hampir di DO. Akibat idealisnya dia itu. Kasihan dengan orang tua gitu ya. Kan sayang. Dia bilang kalau semua mata kuliah diulangnya. Kita kan kalau mau cum laude itu lulus dengan pujian itu ada batas maksimal ya. Studi kamu berapa tahun gitu kan masa studinya. Bukan artinya IPK di atas 3,5 pasti cum laude. IPK 3,5 lulus 7 tahun. Kira-kira cum laude apa enggak? Iya enggak lah. Dia memang gitu. Dia bukan mau cum laude, tapi dia mau IPK-nya 3,5. Jadi semua mata kuliah dia yang nilainya kecil, diulangnya. Dia nggak mau kerjain skripsi yang semuanya tentang ya yang kayak data-data implementasi gitu. Itulah yang mau dia kerjakan. Ujung-ujungnya nggak jadi kan. Akhirnya dapat surat cinta dari rektor bahwa akan di drop out, baru berubah pikiran. Nah itulah saya bilang realistis tuh perlu, idealis tuh perlu, tapi realistis tuh juga harus mengimbangi. Nggak usah muluk-muluk banget lah. Sayang loh, 7 tahun itu kalau mahasiswa yang dari segi finansial bagus, dari segi akademik bagus, dia sudah bisa menyelesaikan S2 dia. S2 kan cuma 2 tahun, S1 4 tahun, udah 6 tahun. Udah bagus sekali pendidikannya. Daripada cuma ngabisin 7 tahun di S1, buat apa? Kalau dulu 7 tahun. S1 itu boleh. Jadi perpanjangan studi. Kalau sekarang kan nggak bisa. Ya, itu sekilas saja sih intermezzo dari saya. Oke, ini landasan teori udah. Kerangka berpikir, nanti ini isinya. Saya nggak akan baca semua di sini. Memang saya ada PowerPoint-nya, jadi kamu bisa lihat dalam-dalamnya. Saya nanti lebih ke praktek aja minggu depan. Gini loh cara buat latar belakang. Gitu. Daripada saya jelasin teorinya aja. Yang penting isinya kerangka berpikir apa sih yang mau dikerjakan. Dirumuskan dalam bentuk kalimat pernyataan. Sekurang-kurangnya 3 paragraf. Biasanya dimulai dengan kata diduga boleh, nggak pakai juga nggak apa-apa. Hipotesis, orang statistik silakan pakai mau hipotesis. Kalau di optimasi saya nggak pernah pakai hipotesis, jadi ini optional. Ada H0, H1, belajar kan kamu? Teori peluang? Bukan, statistika dasar dan pengukuran, ada nggak? Ya, ada, Bu. Nah, H0, H1 itulah hipotesisnya. Silakan dibuat kalau dia diperlukan, kalau nggak apa-apa. Nih, hipotesis. Nih ya, statistik ya, ada H0, H1. Kalau mau dipakai. Nih. Saya nggak akan ngajarin cara membuat mean variance ya, itu nanti kamu ada di mata kuliah pendukung kamu nanti. Ini semuanya dasar sebenarnya ada di mata kuliah wajib. Jadi metode penelitian ada survei tadi, ada eksperimen. Survei ya pergi survei benar, ngumpulin kuesioner, wawancara. Terus kalau eksperimen, kalau kita matematik jarang nih eksperimen. Orang kimia ya biologi, dia ada percobaan benar. Mau lihat pengaruh pupuk ini terhadap tanaman ini. Kalau kita kan nggak ada. Nih, jangan lupa untuk membuat proposal penelitian ada kaidah 5W1H. What, where, why, who. Gitu kan? Whom.
Jadi harus jelas ada pertanyaan 5W1H dan how, satu bagaimana. Ini W yang pertama, apa? Apa yang akan diteliti, harus tahu. Apa masalah yang hendak dikaji. Makanya saya bilang tentukan topik untuk minggu depan. Kamu harus tahu apa yang akan kamu teliti. Boleh berubah, Bu? Boleh. Tapi yang penting minggu depan sudah dapat satu word-nya dulu. Apa yang akan kamu teliti. Nanti mau berubah lagi terserah. Ini pertanyaan mengenai rencana fokus atau rumusan masalah penelitian itu. Jadi biar tahu fokusnya mau kemana. Ketika seorang mahasiswa mengajukan judul, maka pertanyaan substansi harus jelaskan apa masalahnya, apa yang mau diteliti. Oke, harus tahu ada what-nya. Terus why. Nanti kamu harus tahu mengapa. Nanti akan saya tanya, ngapa pilih ini? Nggak masalah, Bu. Menurut saya inilah yang saya tahu. Ini yang lebih mudah. Terus ini belum pernah diteliti, datanya saya punya. Silakan. Pasti orang mau cari yang mudah. Nggak ada sih. Adalah mungkin yang mau cari yang susah. Kita pasti ngambil sesuatu yang membuat kerja kita lebih mudah. Itu aja sih kalau saya selalu mikirnya gitu. Ya, itu why, mengapa. Terus nanti ditanya, mengapa sih harus kamu pakai metode ini? Karena data ini cocok, Bu, dengan metode ini. Nah, boleh. Oke. Itu why. W yang kedua. W yang ketiga, where, di mana. Datanya misalnya kamu pakai penelitian, mau di mana lakukan penelitiannya. Gitu. Di mana ngambil datanya. Kalau nggak pakai, Bu, nggak masalah sih, nggak usah pakai, berarti nggak ada where. When, kapan akan dimulai dilakukan? Target dong, sekarang udah semester 4. Berarti semester 7 awal itu semua sudah harus masuk sebenarnya. Biasanya nanti ketua jurusan mulai halu-halu di grup kalian. Oke, targetnya 1 semester. Semua mahasiswa wajib target penelitian 1 semester, 6 bulan. Kalau kamu kerjakan bab 4, saya yakin selesai 1 semester. Yang membuat lama, sepanjang saya kerja 17 tahun ya. 17 tahun saya jadi dosen, ini tahun ke-17 saya jadi dosen. Artinya yang membuat lama mahasiswa pertama tidak tahu topik apa yang akan dia kerjakan. Dia nggak tahu apa yang mau dia kerjakan, luntang-lantung sana-sini. Sebentar-bentar dia mau statistik, nanti dia ketemu dosen statistik, dia bilang, Bu, saya mau ada topik nih. Nanti, misal dosen statistiknya ngasih bahan nih, susah ya, nggak mau. Harusnya saya sekalian ngomong di sini ya, ada etika ya. Kita nggak ada mata kuliah etika, tapi kamu harusnya ada etika. Kamu ketemu dengan Ibu A, dengan Bapak A, kamu konsultasi mau minta topik. Ketika Ibu A atau Bapak A memberikan topik dan kamu merasa itu susah, dan kamu tidak mau mengerjakannya, artinya ngomong kembali ke beliau. Saya susah, saya mau ganti topik ke optimasi, gitu etika yang baik ya. Jadi bukan dikasih tinggal ngilang. Karena banyak dosen mengeluhkan seperti itu. Jangan seperti itu ya. Kamu kan datang minta baik-baik dong. Artinya ibaratnya bukan putus cinta, hilang tiba-tiba hilang. Nah, nggak keep in touch lagi, nggak mau seteguran lagi. Ngomong saya nih, susah nih, saya ternyata mau pindah Bu ke topik yang lain gitu. Jadi dosen yang ngasih itu juga happy. Ya udah dia bisa ngasih ke dosen yang lain. Jadi jangan sampai dosen tuh ngomel di belakang. Nggak sopan ya dia ini dapat data dari saya. Terus nggak mau kerjaan, nggak ngomong lagi. Tiba-tiba saya lihat namanya sudah jadi bimbingan Siska nih. Jangan seperti itu. Gitu ya etikanya. Kan berhak kamu kan minta data dengan saya nih. Ternyata kamu nggak bisa. Bilang aja, Bu, saya nggak bisa. Saya dengan senang hati, nggak mungkin saya maksa. Pokoknya kamu harus kerjakan itu. Nggak ada. Mahasiswa boleh memilih 1 orang pembimbing sampai saat ini ketentuan di matematik. Kamu boleh memilih pembimbing. Tapi memang kami cuma dibatasi 8 orang dalam 1 semester. Jadi kalau penuh ya nggak bisa. Tapi ada beberapa mahasiswa dia masih mau nunggu, ya oke. Kalau mau nunggu dia sambil ngerja bab 4. Saya banyak mahasiswa di belakang saya masih belum masuk tugas akhir. Karena nunggu harus 1 sidang baru bisa masuk gitu. Ya kalau nggak cukup ya nggak ada pilihan Bu, ya masukin aja ke jurusan, nanti jurusan yang akan memplot dosen siapa yang akan jadi pembimbing kalian gitu. Pokoknya etika ya dijaga. Ketemu dosen juga gitu,
oh dia nggak pernah ngajar saya. Kalau kamu tahu itu dosennya, tegurlah, sapa aja gitu. Senyumlah setidaknya, nggak perlu salim kalau nggak mau jabat tangan, senyum gitu ya. Kalau itu tahu, jangan karena dia tidak pernah mengajar, tidak pernah ditegur gitu aja. Karena kita mungkin tidak ketemu di sekarang, tapi siapa tahu nanti beliau yang menjadi pembahas. Kan beda-beda ya perasaan orang. Ada yang pengingat. Kalau saya nggak pernah ingat, apalagi pakai masker saya lupa. Nanti kalau dia pernah komunikasi dengan saya baru ingat. Kecuali saya lihat di Zoom ini kan yang on-on. Dan lama-lama saya ingat saya pernah ngoreksi nama ini. Saya pernah ngoreksi nama ini, papernya. Oh, saya pernah lihat ya namanya Lucy Chania. Berapa kali saya ngoreksi. Ingat lama-lama. Nanti ada dosen yang inget dia. Nih, dia nih waktu kemarin nih, cak aku baik katanya. Nah, mulailah. Jangan kayak gitu ya. Pembahas ditentukan oleh jurusan, kita nggak bisa milih. Kalau pembimbing, kamu boleh milih satu. Tujuannya biar nyaman. Kamu berhak memilih pembimbing. Kalau dengan dosen yang nyaman, pasti jalan bimbingannya. Kalau dengan yang tidak nyaman, ya ibaratnya pasangan tidak nyaman, ya nggak bisa jalan. Oke, itu when, rencana waktu penelitian. Yang terakhir, way, terakhir whom, untuk siapa. Siapa yang akan dilakukan penelitian ini? Untuk apa? Data apa? Perusahaan apa? Gitu ya. Manfaatnya untuk apa? Yang tidak muluk-muluk ya manfaatnya untuk pengembangan keilmuan. Gitu aja. How, bagaimana cara kerjanya, metode apa, lakukannya, bagaimana teknik pengumpulan data itu. Sampai sini dulu saya. Nah, ini meringkas jurnal nanti. Minggu depan saya ngajarin bagaimana cara browsing jurnal. Oke, kita tatap muka di kampus. Yang mau bawa laptopnya silahkan. Karena misalnya mau sambilan browsing, kalau susah bawa laptop, pasti ada HP kan. Silahkan browsing di HP. Nanti saya kasih tahu situs-situs untuk mencari jurnal penelitian. Karena kamu nggak bisa pakai Google. Kalau kamu pakai Google biasa, ketik aja matematik muncul semua, berita lah, infotainment, semuanya. Langsung kita ke Google Scholar yang benar-benar paper semua dalamnya. Bagaimana cara cari jurnal-jurnal yang bagus, yang up to date, 5 tahun terakhir. Oke, itu aja sih dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Ibu, izin bertanya, Bu. Iya. Kenapa? Ada yang beberapa teman yang belum bisa absen, Bu. Masih terkunci di e-learning. Oh, bukan terkunci. Kemarin nggak bisa download materi juga ya. Dia belum diplot ke A dan B. Ternyata saya buat kelas itu, saya udah buat kelas B. Ternyata yang kelas A juga buat. Jadi nanti saya masukin. NIM genap semua kan berarti yang kelas B ya. Oke, Iya. saya masukin habis ini. Daftar hadirnya silakan diisi, yang belum diisi itu bukti wajib. Saya nggak masalah sih kamu absen atau enggak sebenarnya. Yang penting bagi saya, kuis kumpul, UTS kumpul. Absen ya wajib tulis, isi aja, klik-klik aja absen itu wajib. Karena orang kan ngelihatnya berapa kali gitu. Udah ya, dari saya cukup. Nanti record ini saya masukin, seperti biasa yang pernah kuliah dengan saya masukin di link YouTube-nya. Nanti saya kasih di e-learning.